Halo, selamat siang adik-adik. Ya, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan ceritanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian berita kebenaran firman-Mu. Lengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang Kau katakan bagi kami. Amin. Ya, pembacaan kita di siang ini terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Kitab Yohanes 4 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20, begini bunyinya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Demikian firman Tuhan kita di siang hari ini. Ya adik-adik, bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan video yang akan bercerita mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari.
Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak merasa haus lagi, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Ya adik-adik, kita sudah menyaksikan video percakapan perempuan Samaria dan juga Tuhan Yesus. Ia adik-adik perempuan itu sangat merasa bahagia dan senang berbicara dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah merubah kehidupan perempuan itu. Ya adik-adik, jika adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari membuat kesalahan, jangan lupa untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah adik-adik sakiti. Contoh lainnya adalah sebagai hidup baru, adik-adik harus rajin belajar di rumah, rajin mengikuti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah melalui daring. Ya, ini sangat penting untuk masa depan adik-adik. Untuk itu adik-adik jangan malas. Hidup yang lama adalah seperti adik-adik malas untuk tidak mendengar apa yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru. Semoga dari pembelajaran hari ini mengenai hidup baru, air hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada perempuan di Samaria menjadi pembelajaran hidup baru bagi kita semua. Terima kasih dan shalom.